hari ini Advent with Moses ya. Advent with Moses. Kita sudah bicara Tuhan yang kita perlu nantikan itu, dan bisa mungkin berbeda sama apa yang jadi kepala kita gitu ya. Hari Minggu kemarin kita sudah ngelihat di kebaktian kalau saudara datang ke Kelapa Gading, bagaimana kita gereja itu memang salah satu identitas yang paling dasar adalah gereja yang menanti gitu ya. Sekarang kita mau lanjutkan tema kita. Ya, kenapa sekali lagi kita perlu belajar, saudara, seperti apa Tuhan yang kita sedang nantikan? Simple kan ya, karena penantian itu kata lainnya itu adalah ekspektasi ya. Dan saudara itu hidupnya kan sangat dipengaruhi tergantung apa yang saudara expect dari hidup kan ya. Kalau saudara mengatakan dalam hidup ini ada kalimat yang keluar, kadang-kadang kita ngomong ya elah gitu kan ya. Ya elah, itu sebenarnya apa sih saudara? Itu adalah ketika ekspektasi kita itu tidak terpenuhi gitu kan ya. Kita expect something yang lain, tapi ternyata nggak seperti itu. Ekspektasi itu sangat praktis saudara. Kita belajar mengenai apa yang kita harus expect. Pengalaman sedikit di paduan suara di sini gitu ya. Kita baru buka pendaftaran, saudara bisa ikut gitu. Lalu ada beberapa orang, bukan cuma satu saudara, ada beberapa gitu ya. Beberapa orang ikut 1 bulan, 2 bulan, lalu mereka datang ke saya, lalu mereka tanya satu hal gitu. Kok, ya mereka ngomong gini lah ya, tapi mereka kira-kira ngomong gini gitu. Mereka ngomong, kok saya nggak bisa gitu ya. Kok saya nggak bisa gitu. Saudara itu ekspektasi kan ya? Ekspektasi. Dan ekspektasinya adalah kalau ikut choir itu saudara either memang bisa atau saudara akan bisa dalam waktu yang dekat, saudara akan diajarin gitu. Tapi saya bilang ke mereka, saudara, justru poinnya ikut choir, poinnya belajar musik buat saya, itu justru adalah untuk menyadari selain ada masak goreng yang cepat, ada juga yang namanya slow cooking, kayak kukus. Saudara kalau kukus, saudara nggak expect 5 menit selesai kan ya? Iya kan ya? 5 menit baru air mendidih gitu. Sama juga gitu saudara, dalam hidup kita itu ada hal-hal yang kita bisa cepat expect, ada hal-hal yang kita harus lihatnya lama gitu. Buat saya belajar musik itu slow cooking, itu ngukus ya. Ini nggak bisa saya cepat. Buat saya itu nggak ada masalah sama sekali kalau kita datang ke choir, lalu ada yang ikut baru dan mereka nggak bisa selama setengah tahun, 1 tahun. Buat saya itu sangat normal karena saya punya ekspektasi yang lain gitu kan. Tapi saudara bisa ngerti, so ini kenapa kita perlu belajar mengenai ekspektasi, kita perlu belajar mengenai siapa yang kita nantikan, saudara. Karena seperti apa Tuhan yang kita nantikan, itu akan sangat merubah bagaimana kita hidup. Oke. So kita buka hari ini, kita mau belajar dari Bilangan 21, Bilangan 21 ayat 4-9 ya. Bilangan 21 ayat 4-9 ya. Kemarin kita jalan-jalan sama Elia, sekarang kita jalan-jalan sama Musa ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tegung ke antara bangsa itu yang memangkut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Lalu kita lompat saudara ke Yohanes 3. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 12-15. Ya, kita baca sama-sama aja ya. 2, 3. "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan Allah di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Ya. Oke saudara, kalau kita kembali ke Bilangan 21 tadi, saudara, kita mungkin akan langsung bisa lihat problem terutama ya, kalau kita membahas bagian itu adalah sepertinya itu Allah yang pertama kejam bener kayaknya, karena orang bosan makan mana lalu ngomel-ngomel, ya memang mereka salah, tapi
langsung dikirim ular-ular beracun gitu ya. Kayaknya ini Allah yang tipenya tipe pelampiasan luar biasa gitu, kebablasan gitu, hukumnya gitu. Nah, yang kedua, saudara juga lihat mungkin problemnya adalah ini Allah yang kayaknya perlu dibayain gitu ya, karena begitu kita ngomong saya berdosa, saya minta ampun, Tuhan tolong kirim ularnya pergi, ya ularnya pergi gitu. Tuhan kasih solusi gitu. Yang ketiga, mungkin yang paling menarik dari bagian ini adalah ini Allah yang sepertinya agak nyentrik. Karena ini Allah yang cara menyembuhkannya itu nggak mau cuma langsung SOS 12 anginnya sembuh, tapi harus bikin ular tembaga lah gitu ya, harus ngeliat lah, di atas tiang lah, segala macam gitu. Nggak ada cara yang lebih praktis. Ini orang-orang lagi pada kesakitan dan hampir mati gitu ya, tungguin orang bikin ular tembaga mau berapa lama gitu. Kenapa harus pakai cara seperti itu? So, yang pertama dulu saudara ya, kita bahas mengenai Tuhan yang sadis gitu. Om mau bilang, ini mungkin yang pertama. Ya. Nah, saudara, saya again nggak tahu kita berapa banyak dari background seperti apa gitu ya. Tapi saya rasa sih mungkin di antara kita sih sedikit yang berani mempertanyakan Allah kan ya. Kok begini aja langsung main kirim ular berbisa sampai banyak yang mati gitu. Ini menarik saudara ya. Kalau saudara perhatikan bahasa aslinya, ular-ular yang dikirim itu pakai kata serafim saudara. Serafim itu kita biasa namanya itu istilah buat malaikat gitu kan ya. Kenapa ini bisa jadi istilah buat ular? Actually sebenarnya kalau kitab saudara lihat itu lebih satu-satunya kali kata ini dipakai untuk merefer kepada makhluk-makhluk surgawi itu hanya di Yesaya saudara. Tapi di seluruh Alkitab ada 5 kali kata ini dipakai dan kata ini selalu merujuk kepada ular berbisa. Jadi sebenarnya lebih mayoritas itu merujuk kepada ular. Nah, kenapa ular disebutnya serafim? Karena serafim itu artinya adalah the flaming ones, saudara, yang berapi-api. Dan saudara seperti kenapa malaikat disebut serafim berapi-api, karena ya malaikat bisa tampak seperti berapi-api gitu ya. Maksudnya Yesaya seperti itu kayaknya. Tapi kenapa jadi dipakai ular, saudara? Ini sedikit spekulasi gitu ya, kita nggak tahu secara pasti, tapi orang berspekulasi karena ini ular yang jenis yang kalau dia menggigit orang, memagut orang, bisanya masuk ke darah orang, itu gejalanya itu adalah bikin kehausan, ya, demam gitu maksudnya, panas, kehausan sekali, dan perutnya rasa terbakar, dan seperti ada api yang di dalam. So bukan ular yang berapi, tapi ular yang kalau memagut kita bikin kita jadi merasa kayak ada api di dalam badan gitu. So kira-kira kayak gitu lah ya. Saudara bengkak itu pasti panas, setengah mati, nggak enak gitu kan ya, dan ujungnya saudara meninggal. So kayaknya kalau kita lihat dari istilah yang dipakai di sini, kita kayaknya bisa lihat ini benar-benar ular yang nggak main-main gitu ya. Ini ular, kalau bahasa Indonesia ular tedung gitu, nggak tahu artinya apa itu ular tedung gitu, tapi ini benar-benar ular berapi gitu, ular yang membuat orang jadi kayak kena api gitu. Nah saudara, ini penghukuman yang proporsional atau enggak, itu pertanyaannya gitu ya. Kenapa orang komplain sedikit gitu ya, ya langsung dikasihnya ular sampai kayak begini gitu. Ya again, sekali lagi saya nggak rasa kita akan berani gitu ya mempertanyakan Allah, apalagi kita orang reform udah biasa, kalau Allah maunya kayak gitu ya silakan, dia maunya kayak gitu ya. Tapi saya rasa kalau misalnya di gereja kita datang hukuman seperti ini, saudara, di gereja kita gitu ya, kita mengeluh sedikit gitu, lalu tiba-tiba ada ular masuk ke gedung gereja, terus kita atau keluarga kita jadi satu korbannya, mungkin akan lain kali ya. Kita merasa seperti kesalahan itu cuma level 10, tapi penghukumannya itu level 100. Kira-kira seperti itu. Maka kalau misalnya kita melihat kayak gini, ya hukumannya salah gitu. Tapi usul juga untuk kita lihat terbalik, saudara, bukan kita yang bukan Alkitab yang harus bertobat, tapi kita yang harus bertobat. Kalau kita lihat kesalahannya 10, tapi Alkitab bilang hukumannya 100, maka mungkin yang kita perlu ambil kesimpulan adalah berarti sebenarnya kesalahannya juga 100 gitu sudah. Ya, itu satu asumsi kita bisa coba pikirin. In fact, saudara ya, bagian yang pertama ini itu bukan mengajarkan kepada kita Allah yang sadis, tapi Allah yang menganggap dosa sebagai sesuatu yang sangat-sangat serius. Ini bagian pertama yang kita mau bahas gitu ya. Bagian ini itu mengajarkan kepada kita seberapa seriusnya dosa bagi Tuhan, dan mungkin lebih serius daripada yang kita anggap. Untuk menjelaskan ini lebih lanjut ya saudara, saya mau kasih lihat, saya mau tarik sedikit pelajaran dari sejarah. Kita belajar sedikit dari sejarah, saudara tentunya tahu kalau kita bagi sejarah, kita kadang-kadang ada yang zaman modern dan ada zaman postmodern gitu kan ya.
Sekarang kayaknya zaman postmodern atau whatever gitu ya. Tapi zaman modern ini bisa sebut sebagai abad 18 sampai kira-kira abad 20 awal. Ini dari Enlightenment, modernity itu dari Enlightenment, dari abad pencerahan dan sebagainya gitu, yang lalu menghasilkan berbagai macam kemajuan dalam hal teknologi, sosial, pendidikan, dan seterusnya gitu. Lalu postmodernisme itu biasa kita sebutnya abad 20 akhir lah gitu kira-kira ya. Oke, sampai abad 21 of course. Nah, saudara, kita perlu tahu di dalam zaman yang modern ini, khususnya di barat sih ya, tentunya Indonesia nggak terlalu masuk. Orang-orang itu secara umum punya pendapat mengenai manusia yang sangat-sangat optimis. Natur manusia itu dilihat sebagai pada dasarnya baik. Segala kejelekan yang ada, segala rasisme, segala perang, kriminalitas, kekerasan, itu semua datang karena faktor eksternal dari luar. Tapi sebenarnya internalnya itu baik. Cuma faktor eksternalnya aja yang rusak. Kurang pendidikan misalnya, atau tidak punya situasi kondisi yang optimal. Maka mimpi daripada orang-orang modern, karena mereka udah pendidikan maju pesat, medis maju pesat, teknologi maju pesat, transportasi maju pesat, mereka merasa semua problem manusia itu bisa diselesaikan suatu hari. Mimpinya kira-kira seperti itu gitu kan ya. Saudara lihat ini dikontraskan banget untuk kita lihat attitude orang di dalam zaman postmodern. Kalau saudara lihat di dalam zaman postmodern ini, kira-kira orang itu sangat-sangat pesimis justru terhadap natur manusia. Ya, sepertinya manusia itu punya satu hal yang evil, sesuatu hal yang jahat, yang bersifat internal. Ini cukup lama sih saudara ya, turunnya dari filsafat ke budaya sehari-hari, apalagi ke pop culture. Tapi coba saudara lihat aja, perhatiin film-film zaman sekarang, saudara. Saudara bandingin film-film zaman sekarang dengan film-film zaman modern, tahun 60-an, tahun 70-an gitu kan ya. Saudara lihat film-film zaman sekarang lah, udah nggak ada lagi yang mau bikin good guy, bad guy, gitu kan ya. Gak ada toh. Semua jagoannya itu selalu ada kelemahan. Semua jagoan zaman sekarang punya film itu selalu nggak sempurna, atau bahkan sometimes tokoh utamanya bukan yang baik, tapi tokoh utamanya malah si gangsternya kan ya. Si kriminalnya, si penjahatnya gitu. Lalu dikasih lihat ada polisi yang ngejar dia misalnya, tapi polisinya dikasih lihat ternyata juga nggak lebih baik. Polisinya juga affair, polisinya juga nipu, polisinya juga korupsi, whatever gitu kan ya. Semua orang ada ininya masing-masing, ada kejahatannya masing-masing, kira-kira seperti itu gitu. Saudara, kenapa bisa ada pergeseran seperti itu gitu ya? Kalau saudara lihat di zaman modern ini, cerita-ceritanya, film-filmnya, segala macam, itu selalu ada good guy, ada tokoh panutan, gitu. Superman gitu. Kalau sekarang Superman juga bisa salah bunuh, saudara. Lain ya? Nah, saudara bisa lihat ini pergeseran sih banyak faktor ya. Tapi salah satu faktor yang paling pemicu, kalau kita mau bilang, itu adalah terjadinya perang dunia. Mimpi daripada orang modernitas yang katanya segala sesuatu berkembang pesat, segala sesuatu baik, segala sesuatu menuju kepada arah yang optimis, ternyata diakhiri justru dengan dua perang dunia yang lebih memakan banyak jiwa dibandingkan semua perang manusia yang ada sebelumnya. So ini sesuatu yang membuat optimisme orang itu terhajar, dan khususnya saudara tahu salah satu kejadian pemicu yang paling besar itu adalah di akhir perang dunia kedua, ketika dunia menemukan ada yang namanya Holocaust. Dunia menemukan kamp konsentrasi, dunia menemukan Hitler dan segala kejahatannya. Mereka itu semuanya pada shock gitu ya, kalau misalnya manusia itu pada dasarnya baik. Kenapa kok bisa sampai ada orang-orang yang melakukan kekejian seperti ini? Sudah gitu, orang-orang yang melakukan kekejian ini datangnya dari mana? Dari bangsa Jerman. Dan bangsa Jerman itu adalah bangsa yang paling, kalau kita mau bilang, modern. Ini bangsa yang paling beradab, ini bangsa yang sangat-sangat penuh dengan edukasi yang tinggi, pendidikan, segala hal yang baik dalam modernitas itu ada di bangsa mereka. Mereka adalah bangsa yang menghasilkan Beethoven, mereka bangsa yang menghasilkan Mozart, dan kawan-kawan yang lain. Kok bisa justru dari mereka muncul yang namanya Holocaust? Saudara-saudara bisa lihat di dalam akhir daripada zaman modern ini, di pertengahan abad ke-20, itu orang-orang pada bertanya, kenapa? Apa penjelasannya? Kenapa bisa ada kekejian yang begitu besar dan dahsyat itu? Dan mereka pada dasarnya, kalau kita mau simplifikasi ya, jawabannya itu hanya bisa dua, saudara. Yang pertama, itu adalah ada yang salah, something is wrong gitu ya, dengan mereka.
Yang kedua adalah ada yang salah dengan kita semua. Oke. Ngerti ya saudara? Sebelumnya itu gak ada yang salah dengan kita. Kita itu pada naturalnya itu baik. Manusia itu pada dasarnya good. Cuma faktor eksternal yang membuat seperti itu. Tapi kalau faktor eksternal doang yang membuat kejahatan, kok bisa ada orang sampai melakukan kekejian seperti Hitler? Jawaban faktor eksternal itu seperti tidak bisa diterima. Maka cuma ada dua kemungkinan, ada sesuatu yang salah dengan mereka, ada sesuatu yang salah dengan bangsa Jerman, ada sesuatu yang salah dengan orang-orang Nazi itu, ada sesuatu yang salah dengan orang-orang Jepang, ada sesuatu yang salah dengan Stalin, perhaps gitu ya. Atau jawaban yang kedua adalah ada sesuatu yang salah dengan kita semua. Nah tentunya orang-orang pada mau menjawab dengan jawaban yang pertama dulu kan ya. Enggak, ini problemnya mereka gitu. Ini kita ini tetap manusia yang baik. Cuma ada sesuatu yang salah dengan orang-orang itu gitu. Tapi saudara ngerti ya, yang lucu adalah begitu saudara mengatakan label seperti ini, ada yang salah dengan mereka, itu adalah kalimat yang sama persis yang keluar dari mulut Hitler, yang membenarkan Hitler di dalam pikirannya untuk dia lalu membantai orang Yahudi, karena dia berkata ada sesuatu yang salah, yang kurang, yang rusak dengan orang-orang itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Polandia. Mereka itu lebih di bawah, mereka itu di bawah manusia, mereka bukan manusia sepenuhnya, mereka kayak kita. Ada sesuatu yang salah dengan mereka, oleh karena itu kita berhak untuk melakukan sesuatu terhadap mereka. Sudah ngerti ya? Ini kan mirip kayak kita lagi maki orang, saudara. Kita lagi sebel sama orang, kita maki, kita ngomong apa? Kita ngomong binatang gitu kan ya. Kenapa kita berusaha untuk membuat orang bukan lagi orang tapi sesuatu yang di bawah orang? Karena kalau kita menjadikan orang bukan lagi orang, kita merasa berhak untuk melakukan sesuatu terhadap mereka. Sama halnya dengan ini, saudara. Ketika kita mengatakan ada sesuatu yang salah dengan orang-orang Hitler, ada sesuatu yang salah dengan orang-orang Nazi, itu adalah kalimat yang membuktikan kita sama dengan orang-orang itu. Karena mereka juga mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi, itu yang membuat Holocaust bisa muncul. Bisa tangkap nggak kira-kira, saudara? Bisa tangkap ya, kira-kira ya? So, ini membuat jawaban pertama ini coret, nggak bisa. Begitu kita mengatakan kalimat yang pertama ini, ada sesuatu yang salah dengan orang-orang Nazi, kita sedang melakukan apa yang Nazi lakukan. Kita sedang melakukan apa yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi. Kita sedang melabelkan mereka di bawah, makanya kita bermaksud terhadap mereka gitu kan ya. So, berarti jawaban satu-satunya yang masuk ke dalam para filsuf, di dalam peralihan dari modernitas ke postmodern, adalah jawaban yang kedua. Itu berarti modern kita salah. Ada sesuatu yang salah dengan kita semua. Nah, saudara, ini kita bicarakan ini di dalam bagian depan, saudara. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah karena ini adalah satu hal yang membuat kita menyadari satu hal. Waktu masuk dari modernitas ke postmodern, kita menyadari bahwa semua dari kita itu nggak beda sama Hitler. Kita semua punya potensi yang sama dengan Hitler. Kita juga kita bisa seperti dia, nggak ada sesuatu yang mendasar, yang membedakan antara dia dengan kita. Sama aja, kita juga punya kecenderungan seperti dia untuk melabelkan beberapa orang tertentu yang kita nggak seneng sebagai bukan orang. Dan itu adalah akar yang menjadikan Hitler bisa melakukan Holocaust. Kita juga melakukannya, cuma dengan skala yang lebih kecil. Jadi intinya, nggak beda antara saya dengan dia. Nah, saudara, kenapa saya ngomong ini, saudara? Karena ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah apa yang Alkitab sudah mengatakan terus-menerus kan ya, bahwa manusia itu bukan cuma sekadar rusak di luar, tapi ada sesuatu yang rusak di dalam, yang evil, yang jahat, yang Alkitab sebut sebagai dosa gitu ya, yang sangat-sangat serius, meskipun di atasnya, di permukaannya itu kelihatan sebagai sesuatu yang mungkin normal. Saudara bisa lihat ya, waktu saudara melihat perdebatan ini, saudara, pemikiran ini, saudara jadi punya kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan sehari-hari kepada orang lain, melabelkan mereka atau menganggap mereka seseorang yang lebih di bawah dari saya, itu sesuatu yang sama dengan Hitler, itu potensi yang sama, itu datang dari akar dan sumber yang sama. Dengan kata lain, saudara, Alkitab itu mengajak kita untuk secara serius membersihkan kacamata kita kali. Waktu kita melihat dosa-dosa yang kita anggap
kecil tadi, mana? Oh, udah dihapus. Oh, dosa-dosa yang kita anggap 10 doang tadi gitu, yang dibalas sama Tuhan jadi 100. Apa benar ya seperti itu? Atau kita cuma kepengen ngelihatnya aja 10, tapi padahal sebenarnya itu sangat-sangat serius. Kalau begini, saudara, ada kemungkinan bahwa memang Allah di sini tepat. Allah di sini menghukum dosa yang kita anggap kecil itu, yang cuma komplain-komplain, nggak orang kok nggak perkosa orang gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kenapa sampai dihukum mati gitu banyak? Tapi dihukum mati juga hukum siksa gitu. Well, mungkin karena Alkitab lebih mengenal natur manusia dibanding kita. Apa itu dosanya, saudara? Apa itu dosa yang sangat kecil dan seperti nggak serius itu, tapi ternyata buat Allah itu suatu dosa yang sangat-sangat serius? Well, itu adalah dosa yang mengatakan, seperti dosa orang Israel tadi, bahwa nggak ada yang cukup bagus, nggak ada yang membuat saya bisa puas. Nothing is good enough. Itu dosa yang suruh. Mereka di padang gurun, kan ya, padang gurun nggak ada makanan, lalu Tuhan dengan anugerahnya memberi mereka makan mana tiap hari, jatuh seperti embun, bisa dikumpulkan, dibuat jadi tepung, lalu bisa jadi roti dan kue-kue. Lalu mereka akhirnya empat sama makanan ini, nggak tahu berapa tahun udah makan makanan yang sama gitu ya. Dan kalimat di ayat kelima, mereka bukan cuma komplain, saudara. Mereka mengatakan, kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun, padahal masih dapat makanan, saudara. Kami menguak dengan mana? Lebih baik di Mesir lah ya. Musa mungkin shock karena Musa mengatakan, lalu orang tuh budak di Mesir, kok bisa lupa gitu ya. Saudara lihat, apa yang terjadi di sini adalah, saudara, ini adalah dosa itu, dosa yang mengatakan nothing is good enough, semua itu not good enough. Ada kita hari ini equivalennya adalah, hari ini pekerjaan saya not good enough gitu kan ya, atau pekerjaan saya oke, tapi situasi pekerjaannya yang not good enough gitu. Pacar saya not good enough, suami saya, istri saya, anak-anak saya not good enough, gereja saya itu not good enough, majelis saya not good enough, teman saya not good enough, probably even Alkitab kadang-kadang not good enough, harus dibawakan secara lebih asik. Nah, kalau bisa lucu, baru itu good enough gitu ya. Atau orang reform seleranya agak lain ya, orang reform maunya harus lebih dalam, harus lebih ngejelimet, dan kalau bisa agak lebih pedes sedikit, nusuk-nusuk gitu ya, itu baru kayaknya sesuai selera orang reform gitu, saudara. Oke. Saudara, anyway, itu yang terjadi, saudara. Which is, itu adalah sesuatu yang kalau saudara lihat di Alkitab, saudara bisa melihat itu terjadi di Taman Eden kan ya. Itu satu lagi cerita yang involve ular, saudara. Ada ularnya. Dan saudara ingat kata Jonathan Edwards, fenomena dosa yang paling pertama, saudara, yang paling primordial, kita pakai saudara, itu yang adalah akar dan sumber dari semua dosa yang lain, adalah ketika manusia mengatakan Taman Eden is not good enough. Taman Eden pun nggak cukup baik gitu kan ya. Ular mengatakan kepada Adam dan Hawa, kamu boleh ngapain aja di taman ini, dan mereka mengatakan, oh kami boleh ngapa-ngapain semua, kami boleh lakukan kecuali satu hal. Dan lalu ular mengatakan kepada mereka, ular bilang, terus kamu puas dengan larangan itu? Kamu puas? Kamu nggak merasa itu aneh? Kenapa Tuhan tidak memberikan itu kepada kamu? Dan lewat ular, saudara, Adam dan Hawa mulai merasa bahwa Taman Eden dengan segala kelimpahannya not good enough. Saudara, kita coba lihat kehidupan kita aja gitu ya, sekali lagi banyak contohnya, saudara. Yang paling parah hari ini mungkin adalah kita lihat muka cewek K-pop, lalu kita melihat kaca bercermin dan kita nggak puas dengan apa yang kita lihat. Ini bukan cuma cewek K-pop sih ya, cowok juga sama sekarang gitu kan ya, para cowok juga punya problem ini. Tapi anyway, itu contoh simpelnya, saudara, buat kita hari ini. Saudara, hal yang kita belajar dari bagian paling depan ini, saudara, adalah satu hal yang benar-benar perlu jadi disiplin kita ya, waktu kita mengatakan kepada diri kita, mengakui, untuk kita benar-benar menyadari dosa yang serius ini. Dan kalau kita menyadari, saudara, lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita mengatakan, ya oke, istri saya nggak not good enough, pekerjaan saya juga nggak sempurna. Tapi satu hal yang pasti, kalau saya ada di Taman Eden hari ini, saya juga akan menemukan satu hal yang not good enough di sana. Itu natur dari setiap manusia. Kita bisa nggak ngomong seperti itu, saudara? Kita bisa nggak mengakui hal ini? Bahwa seandainya saya dari Taman Eden hari ini, hati saya pun akan menemukan ada sesuatu yang kurang di Taman Eden. Ada sesuatu yang not good enough, gitu maksudnya. Dan oleh karena itu, sebenarnya berarti seringkali kita harus mengakui problem daripada situasi-situasi yang kita anggap kurang baik dalam hidup ini. Itu problemnya terutama bukan di situasinya, tapi di hati kita.
Karena kasih apapun, saudara, kepuasan kita cuma bertahan berapa lama. Habis itu kita minta lagi yang lebih. Everything is not good enough, gitu ya. Problemnya utama ini, saudara, adalah dosanya itu adalah kita percaya omongan si ular, kita actually digigit sama si ular, kita dapat bisa fenomnya si ular, dan fenom ini adalah fenom yang mengatakan bahwa Tuhan itu menahan sesuatu yang harusnya milik kita. Tuhan itu nggak mau yang terbaik bagi kita. Sebenarnya ini terjadi, misalnya gitu ya, ketika kita menolak untuk bayar perpuluhan. Kita mengatakan, enggak, ini ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang kayaknya kurang bagus di sini. Ada sesuatu yang not good enough, saya harus berpikir bagi diri saya sendiri apa yang baik. Saya tidak bisa segitu percayanya saja melakukan apa yang Tuhan suruh, karena ini akan merugikan saya dan merugikan keluarga saya. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, ini juga adalah terjadi ketika ada orang-orang yang bayar perpuluhannya sangat-sangat rutin, lalu mereka mengatakan, jadi orang Kristen itu harus membayar perpuluhan. Kalau lu nggak bayar perpuluhan dengan rutin dan dengan wajib, kamu bukan orang Kristen. Dan oleh karena itu berarti buat dia darah Kristus yang not good enough. Dia harus melakukan sesuatu lebih daripada itu. Orang Kristen harus ada ininya dan itunya dan melakukan ini dan itu dan itu dan ini, baru bisa disebut sebagai orang Kristen, dan itu berarti darah Kristus not good enough buat dia. Saudara lihat ya, ini satu problem yang ada di mana-mana, saudara. Ini bukan cuma menjangkiti orang-orang yang malas, ini juga menjangkiti orang-orang yang rajin. Ini menjangkiti orang-orang yang beragama, ini menjangkiti orang-orang yang tidak beragama. Semua orang ada problem ini, dan ini dosa yang paling primordial, ini dosa yang paling awal, dosa yang mengatakan nggak ada yang good enough di depan ini. So, kalau kita kembali ke dalam cerita yang tadi, saudara, itu berarti hukuman dengan dosanya, antara dosanya dengan hukumannya, saudara bisa melihat sekarang, apakah benar bahwa Tuhan kita itu sadis? Apakah benar bahwa dia itu tidak tepat menghukum dosa ini dengan hukuman yang sedemikian berat? Actually, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara akan lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan ini sebenarnya sangat-sangat pas hukuman Tuhan. Karena Tuhan simply mengizinkan sesuatu terjadi kepada tubuh mereka yang sudah terjadi dalam jiwa mereka. Saudara lihat, jiwa mereka itu ada kehausan yang tidak natural, kehausan yang tidak pada tempatnya, demam yang membakar mereka untuk senantiasa mencari lebih dan lebih dan lebih, dan tidak pernah puas dahaganya dengan apa yang ada di depan mereka, saudara. Ada api yang membakar mereka, gitu kan ya. Saudara lihat, gejala gigitan ularnya sekali lagi apa? Gejala gigitan ularnya adalah mereka mengalami kehausan yang berlebihan, mereka mengalami rasa seperti dibakar, mereka mengalami demam. By the way, kalau ada saudara yang baru datang, tadi kita bisa ulang sedikit, saudara. Istilah ulang di situ itu istilah serafim. Serafim itu bukan cuma malaikat, serafim itu juga bisa menuju ke ular. Serafim itu artinya yang menyala-nyala, gitu kan. Ular ini disebut menyala-nyala karena waktu ular yang memagut orang, gejala orang dipagut kena bisanya itu adalah mereka kehausan, mereka nggak bisa diem, mereka kepanasan, mereka demam, mereka bengkak, mereka terbakar basically. Makanya ularnya namanya yang menyala-nyala seperti api, gitu ya. So, saudara lihat ya, persis banget saudara, apa yang di luar sama yang di dalam. Tuhan simply mengizinkan terjadi di luar apa yang terjadi di dalam. Ini satu hal yang kita kurang perhatiin di Alkitab kali ya. Karena saudara ingat waktu Naaman ya, masih ingat cerita Naaman ya. Banyak orang terfokus ke cerita Naaman itu adalah ketika Naaman akhirnya berendam di kali Sungai Yordan. Waktu dia keluar itu dikatakan kulitnya itu menjadi seperti bayi yang baru lahir, gitu kan ya. Lalu orang kayak wow gitu ya, kok bisa kayak begitu. Saudara jangan terlalu kaget, karena itu simply mirip dengan ini. Itu simply Tuhan mengizinkan terjadi kepada tubuh Naaman apa yang sudah terlebih dahulu terjadi di dalam hatinya. Kulitnya seperti anak baru lahir, karena hatinya baru lahir baru di dalam Tuhan. Jadi Tuhan simply mengizinkan apa yang di luar mengikuti apa yang di dalam secara positif. Cuma di kasus ini, di dalam bagian yang ini, kita lihat justru cerita negatifnya, gitu kan ya. Jiwa mereka itu sudah dipagut oleh si ular itu, si iblis. Jiwa mereka sudah kehausan, kebakar dengan perasaan not good enough itu. Jadi Tuhan simply kasih konsistensi antara apa yang di dalam dengan apa yang di luar. In fact, kita mungkin bisa bilang, kalaupun ada kesenjangan di sini, kesenjangannya itu bukanlah hukumannya lebih berat.
Tapi hukuman badannya itu mungkin kita bisa bilang nggak seserius kondisi dalam hati mereka. Kondisi dalam hati mereka ini yang benar-benar serius. Kondisi dalam hati mereka inilah yang jadi asal muasal dari segala dosa yang lain. Mereka cuma simply dikasih lihat di dalam tubuh mereka apa yang sudah terjadi di dalam jiwa mereka. Bisa nangkap ya? Oke. So, di sini kita bisa lanjutin, kita mengatakan ya jadi keberatan kita tadi di awal adalah penghukumannya sepertinya eksesif gitu ya, kelebihan. Kita baru saja membuktikan bahwa ternyata penghukuman ini bukan sesuatu yang eksesif sama sekali. In fact, ini adalah penghukuman yang sangat-sangat tepat, menyamakan apa yang di luar dengan yang di dalam, apa yang di tubuh dengan apa yang di jiwa gitu. Oke, fine. Tapi lebih dari itu, saudara, kita bukan cuma melihat bahwa Tuhan ini bukan cuma Tuhan yang tidak sadis. Ini adalah Tuhan yang sangat-sangat justru beranugerah even di dalam penghukuman ini. Karena saudara lihat, kalau misalnya penghukuman ini ternyata adalah untuk menunjukkan bahwa yang di dalam itu sekarang di luar gitu ya, menunjukkan di luar apa yang sudah terjadi di dalam, berarti saudara enggak bahwa tujuan penghukumannya itu sama sekali bukan pelampiasan. Tujuan penghukumannya itu nggak pernah retributif, kalau kita mau pakai istilah itu. Tujuan penghukumannya itu adalah edukatif. Tujuan penghukumannya itu bukan untuk membalaskan, tapi tujuan hukumannya adalah untuk memperlihatkan. Saudara, ini anugerah. Ini satu hal yang tidak pantas sebenarnya diterima oleh orang-orang Israel. Mereka harusnya kalau mati ya mati aja, memang benar. Mati aja gitu, kenapa mesti kayak beginiin. Justru karena lewat hal ini ada anugerah, saudara. Mereka sedang dikasih lihat, dididik. Kamu perlu tahu apa yang terjadi di dalam dirimu, orang Israel. Aku akan membiarkan terjadi kepada tubuhmu apa yang kamu sedang lakukan kepada jiwamu. Hatimu itu ada kehausan yang nggak natural. Hatimu itu ada demam yang akan membawa kehancuran jauh lebih daripada sekedar kehancuran fisik. Aku akan memperlihatkan dengan cara yang kamu bisa ngerti di luar, di tubuhmu, di badanmu. Saudara, ini satu hal yang terbukti tepat, saudara, karena saudara akan terjadi selanjutnya dalam cerita ini. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka bertobat, actually. Di ayat ke-7 langsung dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saudara, di sini kita bisa belajar sedikit mengenai pertobatan gitu ya. Ini adalah pertobatan yang sejati, saudara. Kita bisa cukup yakin, ada beberapa tandanya gitu ya. Karena saudara lihat pengakuan dosa dan saudara tidak lihat kata tetapi. Kalau kita mau tahu apa pertobatan yang sejati, saudara bisa dapat dari sini, saudara. Mereka mengaku dosa mereka dan tidak ada kata tetapi. Mereka tidak mengatakan, Musa kami telah berdosa. Tapi ya, ada font kecil, disclaimer di bawah gitu ya. Ya, tapi kan ini wajar, gitu kan. Nggak ada, saudara nggak lihat itu sama sekali. Yang saudara lihat adalah pengakuan blak-blak gitu ya. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. That's it. Nggak ada pembelaan diri, nggak ada dasar berpijak lah kalau kita mau bilang gitu ya. Karena itu kalau bertobat kan kayak gitu toh. Mungkin ke Tuhan sih enggak, tapi kalau kita bertobat ke orang gitu kita bisa pakai pembelaan seperti itu. Iya memang gua salah, tapi lu ya. Nah ada itunya kan ya, ada bagian itunya saudara. Itu bukan pertobatan yang sejati saudara. Pertobatan yang sejati itu tidak ada dasar berpijak. Pertobatan yang sejati itu seperti ini. Nggak ada argumen, nggak ada font kecil, nggak ada disclaimer yang membenarkan tingkah laku mereka, meskipun pembenarannya mungkin sedikit gitu ya, nggak ada, saudara. Ini yang pertama, waktu kita mengatakan ada pertobatan yang sejati, yang pertama itu adalah ada pengakuan dan cuma pengakuan gitu ya, nggak ada pembelaan diri. Tapi yang menarik, saudara, adalah di sini kita bisa melihat bahwa ini bukan cuma satu-satunya aspek daripada pertobatan yang sejati. Ini actually gini, saudara, kita kadang-kadang pikir pertobatan sejati itu kayak gini kan ya. Ya, gitu kan ya. Ngaku 100% salah sama Tuhan gitu toh. Tuhan, saya ngaku salah 100%. Saya nggak ada pembenaran sama sekali. Terus kelanjutannya apa, saudara? Kalau udah kayak gitu. Kelanjutannya adalah, jadi Tuhan, terserah kamu mau ngapain sekarang. Mau bunuh aku silakan. Mau selamatkan aku juga boleh. Kisera-sera Tuhan, whatever will be, will be. Gitu toh ya. Itu namanya penyerahan diri sejati toh kepada Tuhan. Iya nggak? Halo? Iya gitu ya? Ngawur, saudara. Enggak, saudara. Sama sekali enggak. Kalau saudara lihat di bagian ini, apa yang datang setelah pengakuan itu? Permintaan. Yang datang itu permintaan, saudara. Yang datang adalah sebuah request. Request untuk disembuhkan.
ini aneh saudara, kalau saudara coba pikirin bentar gitu ya. Kalau saudara mengaku habis-habis blek di hadapan Tuhan, Tuhan saya nggak ada benar-benar nggak ada Tuhan, semuanya nggak ada yang bisa menyelamatkan saya, nggak ada yang bisa jadi dasar kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan, nggak ada, ini total 100% nggak ada dasar berpijak di hadapan Tuhan, saya salah, pokoknya saya salah. Ya konklusi logisnya adalah habis itu kita mengatakan ya udah Tuhan terserah kamu mau ngapain gitu toh, karena saya nggak ada dasar untuk meminta apa-apa lagi gitu. Kemarin ini saya sempat lagi ngobrol sama mahasiswa praktek sore, terus mahasiswa praktek ini ada pengalaman pergi ke PI rumah sakit, lalu satu kali lagi menjumpai seorang ibu yang sakit, dia sakit terlalu parah, tapi lalu ibu ini bercerita sedikit komplain orang Kristen mengenai dia nggak punya anak, dia sudah berusaha punya anak berkali-kali, sudah pakai begitu banyak cara dan uang dan segala macam, tapi nggak dikasih anak. Lalu kalimat yang menarik saudara adalah ibu ini mengatakan, Tuhan kok bisa begini? Karena coba lihat tuh, orang-orang muda yang seks bebas, yang hidup bergaulan bebas gitu ya. Mereka kan berdosa, tapi Tuhan malah kasih mereka anak. Sedangkan saya yang setia sama suami saya nggak pernah melakukan semua itu. Saya malah nggak dapat anak. Kalau saudara menghadapi orang seperti ini, biasanya kita ngomong apa saudara sebagai orang reform yang baik? Kita kan katakan, lo tunggu dulu bu. Kenapa ibu merasa kalau ibu berlaku baik, maka ibu patut mendapatkan hal-hal yang baik? Nggak ada tuh dalam Alkitab seperti itu. Ibu diselamatkan bukan karena ibu baik kok. Ibu diselamatkan hanya oleh karena anugerah toh. Jadi ya sama bu, kita nggak bisa mengatakan, oh Tuhan saya sudah berlaku lumayan baik, lo paling nggak saya nggak sejelek mereka. Lalu kenapa saya nggak dapat ini dan mereka dapat? Nggak bisa, nggak ada seperti itu. Ibu sama berdosanya seperti orang-orang itu. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu jawaban reform yang bagus kan ya? Iya nggak? Ya mungkin saudara dan saya selama ini kayak gitu kali ya, tapi Alkitab enggak saudara. Saudara kalau misalnya si ibu ini lalu mengatakan, kita kalau bisa teruskan andai-andai gitu ya, seandainya si ibu ini mengatakan, oh iya ya Pak, benar juga ya, saya salah ya, saya selama ini pikir saya ada dasar, saya ada argumen, saya ada font kecil di hadapan Tuhan, saya bisa ngomong, Tuhan saya paling nggak ada dasar ini, kenapa lalu Tuhan tidak memberikan saya setimpal sesuai dengan apa yang saya lakukan gitu. Oh ternyata enggak ya, benar-benar saya berdosa, pokoknya saya berdosa, 100% saya berdosa gitu kan ya. Lalu ujungnya apa? Kita merasa orang ini bertobat kalau dia mengatakan, sudah mulai sekarang saya tidak akan minta anak lagi. Saya akan mengatakan, Tuhan kehendakmu minta anak, tapi Tuhan kehendakmu jadilah. Ya. Tuhan mau kasih anak, ya boleh. Tuhan nggak mau kasih anak, ya nggak apa-apa. Kisera-sera Tuhan, whatever will be. Saudara-saudara nggak lihat itu dalam bagian ini. Sekali lagi saudara, yang saudara lihat di bagian ini, ada orang Israel, minta ampun belak-belak, nggak ada tapi-tapi, nggak ada font kecil, nggak ada disclaimer, dan mereka udah kesembuhan. Kok bisa? Itu justru tanda pertobatan sejati. Saudara, pertobatan sejati itu bukan cuma isinya confession, tapi petition, permintaan, request kepada Tuhan. Meskipun tidak ada dasar. Saudara ngerti nggak kenapa begini? Kenapa ini pertobatan sejati, saudara? Well, simple. Kalau saudara, karena saudara confess, saudara tidak ada dasar di hadapan Tuhan, saudara tidak ada kebaikan, saudara tidak ada satupun yang membuat saudara boleh meminta kepada Dia, maka saudara tidak meminta. Ya berarti ini sama aja dong, ya nggak sih? Model awal adalah saya melakukan sesuatu kepada Tuhan, jadi saya boleh dapat sesuatu dari Tuhan gitu kan? Lalu dibuktikan, enggak, kamu nggak melakukan apa-apa pada Tuhan, semua kebenaranmu itu seperti kain kotor. Oh gitu ya? Oke, berarti saya nggak melakukan apa-apa kepada Tuhan, saya nggak berhak apa-apa dari Tuhan. Apa bedanya, saudara? Bisa ngerti ya? Nggak ada bedanya sama sekali. Sama-sama tetap dalam satu framework, satu bingkai yang sama, yaitu saya harus memberi keselamatan atas dasar kerjaku sendiri. Kalau saya tidak bisa bekerja bagi keselamatan saya juga tidak boleh minta keselamatan itu. Saya juga tidak boleh minta berkat kepada Tuhan, karena saya tidak berhak. Tapi orang yang lalu mengatakan, Tuhan, saya nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan, saya nggak ada hak di hadapan Tuhan, saya nggak ada dasar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan, saya minta anugerah dari Engkau. Bukan karena saya, karena saya nggak ada dasar, tapi saya minta. Tapi saya nggak ada dasar, tapi saya minta. Atas dasar apa? Atas dasar anugerahmu. Ini namanya anugerah toh. Namanya anugerah, bukan karena saya pantas. Jadi saya minta Tuhan, bukan karena kesetiaanku, tapi karena kesetiaan anakmu yang telah bagiku. Aku meminta hal ini. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan ini. Ini true repentance, saudara. Seandainya kalau kita ambil ke ibu yang tadi gitu ya, sekarang ibu itu misalnya mengatakan, oh iya ya Pak, bener ya, saya ternyata nggak ada dasar meminta apa-apa di dalam Tuhan. Saya tidak lebih baik daripada orang-orang yang free sex. Jadi saya tidak ada hak untuk minta anak sama Tuhan. Sekarang Tuhan, saya minta anak.
bukan karena kebaikan saya, tapi karena ada besar anugerahmu, saya minta anak. Itu pertobatan yang sejati. Saudara bisa ngerti ini? Bisa tangkap kira-kira ya? Ini justru adalah orang yang sudah benar-benar bergeser dari framework, dari bingkai salvation by works gitu ya, bergeser kepada salvation by grace. Soalnya apa yang mereka lakukan? Kami telah berdosa, kami telah berkata-kata melawan Tuhan, dan kau sekarang berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular daripada kami. Itu true repentance. Interesting ya? Pertobatan yang asli, saudara, maka adalah mengaku total salah, tapi lalu meminta anugerah, meminta sesuatu yang tidak pantas sama sekali untuk diminta. Itu justru satu tanda pertobatan sejati. Saudara, ini sebabnya sekali respons yang tepat terhadap anugerah adalah meminta. Respons yang tepat terhadap anugerah adalah mendekati Tuhan, actually. Kalau saudara mendekati Tuhan, saudara akan mendekati Dia. Ini satu gambaran yang saya rasa jelas sekali di Alkitab, keduanya, saudara. So, kita belajar apa itu true repentance gitu ya. Tapi sebenarnya poin saya lewat semua ini adalah saya mau menjelaskan bagaimana pertobatan ini bisa muncul. Kenapa orang Israel bisa mendapatkan pergeseran itu? Dan jawabannya ada dua, saudara. Yang kita bisa lihat dari bagian ini, yang pertama adalah mereka bisa bertobat karena Tuhan mendatangkan kesulitan. Yang kedua, mereka bisa bertobat karena Tuhan memakai orang lain. Coba kita unpack sedikit-sedikit ya. Yang pertama, saudara, kenapa bisa ada pertobatan yang sejati di sini? Karena ada trouble, karena ada bencana, karena disaster yang Tuhan secara aktif timpakan kepada mereka, yaitu ular-ular serafim tadi gitu ya. Ini apa yang saudara bisa lihat dari ini, saudara? Saudara, ini berarti, iya kan, by the way, jelas kan ya, kenapa semua ini bisa terjadi? Karena lewat bencana yang Tuhan berikan kepada mereka. Tanpa itu, tanpa mereka dikasih lihat di luar apa yang terjadi di dalam, mereka nggak bakal bisa sadar. Iya toh? Itu jelas kan ya? So, itu berarti kalau kita mau tarik satu pengertian, saudara, itu berarti hal yang paling parah yang bisa terjadi kepada kita ketika kita kehausan, ketika kita merasa ada sesuatu dalam hidup kita yang not good enough. Hal yang paling parah yang bisa terjadi adalah untuk kita mendapatkan hal yang kita kepengen itu. Mendapatkan apa yang kita pengen dapat itu. Untuk jadi sukses. Untuk dipuaskan in some sense. Karena begitu itu terjadi, kita bakal merasa lagi bahwa tetap ternyata hal ini pun not good enough. Gitu kan ya. So, itu berarti juga kebalikannya. Hal yang paling bagus yang bisa terjadi kepada kita, saudara, ketika kita merasa haus, ketika kita merasa tidak puas, ketika kita merasa hidup kita itu kurang bagus, adalah untuk bukan cuma jiwa kita yang bikin kehausan, tapi Tuhan membuat tubuh kita juga kena kehausan. Saudara bisa terima ini nggak? Kalau ini benar, saudara, itu berarti hal yang terbaik yang bisa terjadi kepada kita ketika kita merasa ini nggak benar kayak gini, adalah bukan ini diangkat, tapi actually untuk tubuh kita juga mengalami hal yang sama, supaya kita bisa lihat problem yang sebenarnya dalam hati kita. Saya coba kasih satu contoh ilustrasi yang rada sadis ya. Saya akan mengatakan kayak gini, itu berarti hal yang paling baik yang bisa terjadi kepada jemaat yang merasa gerejanya kurang penggembalaan adalah untuk jemaat tersebut itu benar-benar dikasih lepas ke padang belantara dan dikelilingi serigala. Real. Tapi kalau misalnya kita mau ambil conclusion singkatnya seperti itu, saudara. Hal yang paling baik yang bisa didapatkan oleh jemaat yang rasa gerejanya nggak ada penggembalaan adalah untuk dia benar-benar dilepaskan dan dikelilingi serigala di padang belantara. Kalau itu terjadi, baru mungkin ada kemungkinan dalam anugerah Allah
untuk dia melihat apa yang terjadi kepada tubuhnya saat ini, itu simply adalah refleksi daripada apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Coba saudara pikirkan itu bentar, saudara. Coba saudara pikirin, itu disiplin yang kita perlu lakukan setiap kali kita dalam hidup kita ini merasa ada sesuatu yang not good enough. Lalu kita perlu pikirin, berarti yang paling baik adalah ini bukan cuma terjadi dalam pikiran saya, tapi benar-benar terjadi kepada tubuh saya. Supaya saya bisa lihat problemnya itu dalam hati saya. Ngeri ya? Itu yang pertama. Pertobatan yang sejati ini, yang keren banget ini terjadi justru melalui trouble, penderitaan, bencana, penghukuman yang aktif yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, kita melihat ternyata pertobatan ini Tuhan bawakan lewat adanya orang lain. Ini satu faktor yang sekali lagi kita perlu tekanin, saudara ya. Karena saudara lihat di dalam bagian sini, bagaimana Tuhan membawa orang Israel bertobat adalah lewat kehadiran umat Tuhan yang lain. Kita nggak mau panjang-panjang saudara dalam hal ini, karena kita sudah ngomong panjang lebar mengenai hal ini terakhir saya ngisi PA di sini gitu ya. Tapi saudara sekali lagi melihat di bagian ini, itu adalah saudara menemukan orang Israel tidak cuma berdoa sendiri, kalau kita mau bilang, mereka tidak berdoa bagi diri mereka sendiri. Mereka actually minta Musa untuk mendoakan mereka gitu kan ya. Bagian ini sangat penting saudara, pertobatan yang datang ini, saudara, ini datang bukan tanpa orang lain. In fact, coba kita memikirkan sedikit ke dalam kehidupan kita sendiri, saudara. Waktu kita pertama kali ketemu Tuhan, atau waktu kita pertama kali mulai serius terhadap Tuhan, coba saudara perhatikan deh, apakah saudara sendirian di situ? Apakah waktu saudara mulai mau sama Tuhan, itu terjadi karena saudara sendirian dengan Tuhan? Enggak kan? Selalu ada orang lain kan? Selalu ada orang Kristen lain kan maksudnya? Apakah orang itu menginjili saudara? Apakah orang itu berkhotbah kepada saudara? Apakah orang itu mendoakan saudara? Apakah orang itu mendengarkan saudara? Apakah orang itu berdebat dengan saudara? Apakah orang itu menegur saudara? Nggak tahu lah saudara. Tapi saudara coba perhatikan waktu kita dalam kehidupan pertobatan kita menerima Tuhan, waktu kita mulai serius sama Tuhan, selalu ada kehadiran orang lain. Siapa yang nggak ada, saudara? Maka satu hal saya nggak berani bilang mutlak pasti harus ada gitu ya, karena Tuhan bisa pakai banyak cara. Tapi cara yang secara umum yang terjadi di dalam hidup kita adalah Tuhan, waktu kita bertemu Tuhan, kita nggak pernah bertemu sendirian, nggak pernah, saudara. So Tuhan memakai trouble, Tuhan memakai bencana, Tuhan memakai penghukuman untuk mendatangkan pertobatan sejati, tapi Tuhan juga menggunakan orang lain. Saudara, kita mengakui bahwa keselamatan datang hanya berdasarkan anugerah, tapi itu bukan berarti kalau misalnya berdasarkan anugerah itu berarti itu hanya urusan saya pribadi dengan Tuhan. Enggak, saudara. Selalu ada aspek komunalnya di dalam pertobatan. Saudara nggak bisa jadi gereja dengan sendirian, ya kan ya? Kemarin kita sempat ngomong mengenai KTB, kita bisa pakai pembahasan yang mirip, meskipun saya mungkin agak ngomong lebih lanjut. Kemarin kita bahas banyak orang yang tetap nggak mau KTB, maunya tetap cuma bisa masuk dan keluar gedung gereja dengan nyaman, dengan santai, nggak terlalu banyak orang yang kenal, benar-benar kenal. Kalaupun ngobrol cuma hanya sebatas basa-basi di permukaan gitu. Di sisi yang lain ada juga fenomena yang lain, saudara. Waktu kita sudah masuk KTB, lalu kita maunya KTB yang itu. Ini banyak terjadi dalam KTB. Ini dark side-nya KTB gitu ya. Yaitu kita nggak mau dipecah misalnya. Kita sudah sekian lama jadi KTB, orang-orang di dalamnya sudah lumayan lebih bertumbuh, lalu nggak mau dipecah karena sudah nyaman. Atau ada orang baru yang mau masuk, nggak bisa karena kita merasa trust yang dibangun sudah sedemikian kenceng, sehingga kalau ada orang lain yang masuk, itu akan merusak. Ini problem yang sering muncul dalam KTB, saudara. Saudara ini apa, saudara? Tahukah ini apa? Ini udah bisa yang tadi, saudara. Ini fenom yang tadi kan ya. Kita merasa ini not good enough kalau saya harus pecah. Ini not good enough kalau ada orang lain yang masuk gitu. Kan baru aja bisa mulai sharing, sekarang malah mau dipecah gitu ya. Sekarang malah masuk orang baru. Not good enough. Saudara lihat apa yang terjadi? Saudara sedang masuk lagi ke dalam penipuan yang sama, ke dalam bisa ular yang sama lagi tadi. Sedang masuk ke dalam kehausan yang tidak enak lagi tadi itu. Apa antidotnya? Apa obatnya, saudara? Yaitu keberadaan orang lain. Lain itu dalam arti benar-benar lain, saudara. Orang lain itu
bukan cuma karena ada orang lain yang sudah sama gitu kan ya. Ada orang lain yang sudah nyaman, ada orang lain yang sudah sama dengan kita, itu bukan orang lain, saudara. Orang lain itu berarti benar-benar orang lain. Dan itu yang membuat kita menjaga kita supaya nggak terjatuh ke dalam dosa yang ini lagi. Tuhan memakai itu, saudara, dalam mendatangkan pertobatan sejati. By the way, buat yang KTB, saudara, saya anjurkan saudara bikin sistem ya, dan saudara bisa benar-benar stick, misalnya setiap tahun pecah, atau setiap setahun pecah, atau setiap setahun harus ada anggota baru, atau whatever, itu perlu, saudara. Dan benar-benar bikin aturan dan stick. Jangan cuma pikirin iya atau enggak, orang baru masuk, itu nggak bakal kejadian punya. Saya cukup beruntung, saudara, kalau kita mau pakai kata itu, karena kelompok KTB saya, which is kelompok KTB Vikaris di Kelapa Gading, itu sangat-sangat, ya mau nggak mau gitu kan ya, kami akan pindah-pindah, sudah berapa kali ganti anggota, mau nggak mau kalau ada vikaris yang baru yang masuk, ya kami harus masukin dia, meskipun kami nggak kenal dia. Dan jangan salah, saudara, vikaris-vikaris itu bukanlah orang-orang yang menyenangkan ya. Mereka sama aja sama jemaat biasa, actually. Mungkin lebih parah, karena mereka lebih jago manipulasi firman Tuhan untuk justify tindakan-tindakan mereka gitu kan ya, termasuk saya. Kalau saya di KTB, saya paling jago, saudara, untuk bikin argumen, orang lain nggak bisa jawab gitu kan ya. Itu salah satu pilihan. Anyway, tapi saudara bisa ngerti kan ya. Tapi karena ada sistem ini, karena ada situasi seperti ini, di mana mau nggak mau suatu hari dia akan pergi, dan kalau dia pindah ke cabang lainnya, biasanya dia nggak bakal bisa ikut terus KTB ini, meskipun kami tidak usir dia. Tapi setiap ada vikaris baru yang masuk, kami harus input, mau nggak mau. Itu sistem yang menurut saya tepat. Karena saudara jadinya tidak kehilangan kelainan itu yang ada di dalam kelompok KTB saudara. Itu suatu hal yang sangat penting, saudara. Tapi ini sekarang kita kembali kemarin gitu ya. Again, saudara perlu ingat, by the way, saya kutip sekarang lebih tepat ya, D.A. Carson. Saya bacakan lagi kutipannya, terjemahan saya sendiri. Apa yang mengikat kita di gereja itu bukanlah kesamaan ras, kesamaan income, kesamaan logat, kesamaan hobi. Semua itu adalah yang mengikat grup manusia yang lain. Tetapi orang Kristen diikat bukan karena mereka ada kesamaan pada diri mereka, tapi karena mereka semua telah diselamatkan oleh Yesus yang sama, dan oleh karena itu adalah miliknya seorang. Maka kita perlu mengerti gereja sebagai kumpulan daripada musuh yang natural. Mereka hanya mengasihi satu dengan yang lain demi Yesus Kristus dan bukan karena yang lain. Saudara, saya pernah pakai contoh ini kan ya. Saya pernah berantem sama seorang anggota jemaat di Melbourne dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, sama-sama pemuda waktu itu. Lalu kami benar-benar saling nggak tahan lah gitu ya. Lalu sekali kami didamaikan oleh seorang pemuda yang lain, dan dia mengatakan, Jet, kalau misalnya kita dalam keluarga, kita disatukan, diikat oleh darah orang tua yang sama. Dan kita notice dalam keluarga itu kadang-kadang kita bisa memaafkan tanpa harus dimintai maaf. Ya kan? Saudara simply hari ini berantem, besok ya get along lagi seperti normal. Itu namanya keluarga gitu ya. Karena ada darah orang tua yang menyatukan. Lalu dia mengatakan pada saya, Jet, lu dan orang ini itu disatukan bukan sama darah orang tua, lu orang disatukan oleh darah Kristus. Kenapa nggak bisa get along together? Terakhir, saudara, jadi kita udah melihat bahwa Tuhan nggak sadis, ternyata Tuhan sangat tepat memakai semua ini, dan ini adalah satu hal yang membawa keluar apa yang ada di dalam, dan caranya ternyata sangat tepat karena pertobatan sejati yang kita lihat, pertobatan yang bukan hanya mengaku blek-blek di depan Tuhan, tapi pertobatan yang meminta atas dasar anugerah. Lalu kita melihat kenapa bisa semua ini terjadi, karena datang lewat bencana, lewat kesulitan, lewat penderitaan, lewat mimpi yang tidak terpenuhi, dan lewat orang lain. Terakhir sekarang, saudara, tentunya hal yang terakhir adalah mengenai si ular tembaga ini. Kenapa pakai ular tembaga, saudara? Ini satu hal yang aneh sekali, pakai ular tembaga. Orang yang melihat ular tembaga jadi sembuh. Karena ini nggak bekerja dalam baik level psikologis maupun level teologis. Nggak bekerja dalam level psikologis, saudara, karena saudara bisa bayangin ya, orang disuruh kalau mau sembuh, lihatlah kepada hal ini yang adalah lambang daripada apa yang sedang membunuh kamu. Kalau saya mau pakai contoh yang absurd, saudara, ini seperti seorang yang diperkosa, lalu sekarang disuruh kalau mau sembuh, lihatlah pemerkosamu itu. Saudara bisa bayangin kan ya, trauma macam apa yang akan terjadi secara psikologis kalau orang disuruh melakukan hal ini. Tapi ini yang disuruh sama Tuhan, aneh banget ya. Kenapa ya?
digigit ular, kalau mau sembuh, lihat kepada ular. Itu nggak work secara psikologis. Tapi yang lebih penting lagi adalah ini juga nggak work secara teologis, saudara. Ini nggak masuk akal secara teologis juga. Karena di dalam Alkitab, ular kita tahu gambaran evil, gambaran dosa, gambaran iblis itu sendiri. Ular itu juga, kalau saudara baca di dalam kitab Imamat, ular itu binatang haram. Dan bukan cuma ini aturan manusia tentunya, tapi saudara mengerti bahwa Tuhan sendiri juga berkali-kali menggunakan gambaran ini berulang kali. Bukan cuma Kejadian 3, saudara. Dia melambangkan setan, dosa, dan maut dengan lambang ular. Tapi juga saudara lihat di dalam kitab Wahyu pun tetap ada gambaran merefer kepada si ular tua, yaitu si iblis itu yang akan dikalahkan. Jadi cerita ini ada di tengah-tengah, tapi bahkan sampai terakhir pun kita melihat Tuhan masih memakai gambaran ular sebagai gambaran yang evil, gambaran yang jahat, gambaran dosa itu sendiri. Lalu waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus di Yohanes 3 yang kita baca, saudara tentunya mengetahui Yohanes 3 itu adalah bagian yang sangat-sangat penting kan ya. Itu adalah tempat di mana ayat yang paling terkenal itu muncul, Yohanes 3 ayat 16. Dan Yohanes 3 adalah pada dasarnya Tuhan Yesus sedang mau memberitahukan kepada Nikodemus, kepada kita, apa misinya, siapa dirinya, dia itu siapa, dan dia itu mau ngapain. Kira-kira seperti itu gitu kan ya. Dan saudara lihat apa yang terjadi, apa yang Tuhan Yesus katakan persis sebelum dia mengatakan sebab begitu besar kasih Allah. Apa saudara? Yang dia katakan adalah seperti Musa mengangkat ular perunggu itu, demikianlah aku juga akan diangkat seperti itu. Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan, inilah saya, inilah misi saya. Kalau kamu mau cari gambaran yang paling tepat untuk mengungkapkan misiku di atas dunia ini gambarannya. Seperti ular yang diangkat oleh Musa itu, keselamatan yang datang dari gambaran yang sangat-sangat traumatis secara psikologis dan tidak benar secara teologis itu. Itulah aku. Ini aneh kan, saudara? Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana kita menjelaskannya? Oh, jawabannya ada di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 ayat yang terkenal. Saya akan bacakan buat saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. He who knew no sin, he has made to become sin. Saudara notice bahwa tentunya di sini bukan sedang ditulis bahwa Allah membuat Yesus jadi berdosa, enggak kan ya? Allah tidak membuat Yesus jadi sinful. Allah membuat Yesus menjadi sin, menjadi dosa. Dia nggak berdosa lah ya. Wong di atas kayu salib dia masih bisa mengampuni kok, ini jelas ya. Tapi apa yang sedang dikatakan di sini adalah Kristus di atas kayu salib itu berarti itu bukan cuma mewakili kita. Kristus di atas kayu salib itu bukan cuma melambangkan kita, saudara. Dia melambangkan dosa itu sendiri. Dia melambangkan evil itu sendiri. Itu berarti di atas kayu salib, secara legal, kalau kita mau bilang, dia dianggap oleh Allah sebagai dosa itu sendiri. Dan oleh karena itu, dia mendapatkan bukan cuma apa yang kita patut dapatkan, tapi apa yang dosa sepatutnya mendapatkan. Kehancuran, destruction, saudara. Which is interesting, karena kita lalu mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan satu kalimat di atas kayu salib, dia mengatakan, aku haus. Dan kita dari tadi lagi bicara mengenai kehausan. Saudara, kita lagi bicara bagaimana gejala dosa yang paling primordial itu, dosa yang mengatakan not good enough terhadap sesuatu, itu adalah rasa kehausan yang tidak natural itu, rasa kehausan yang tidak pernah mendapatkan kepuasan kan ya. Dan saudara lihat bahwa Tuhan Yesus ternyata mengalami hal itu di atas kayu salib. Karena hal yang dia paling rasa penting, hal yang dia rasa paling bagus, hal yang benar-benar good enough, direnggut darinya, yaitu Bapaknya. Saudara, ketika kita mengalami perasaan not good enough, ketika kita melihat sesuatu dalam hidup kita yang not good enough, saudara harus tahu obatnya. Obatnya adalah saudara melihat, saudara memandang kepada ular yang digantung itu, memandang kepada Kristus dan disembuhkan. Karena ketika saudara merasa bahwa segala sesuatu not good enough, dan saudara melihat ada Allah yang mau melakukan ini bagi saya, yang mau menjadi dosa bagi saya, saudara harusnya akan mengatakan, dia itu yang good enough. He's good enough. Dia bukan cuma good enough, He's the best. Gloria in excelsis.
Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is